Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan semuanya, malam hari ini seperti biasa kita ada rutinan kajian di malam Ahad ya, lebih tepatnya. Kalau malam Minggu kita jalan-jalan hangout. Oke, kalau malam Ahad ya kita ngaji, kita kajian, kita diskusi gitu. Oke teman-teman, tentu sebagaimana biasa karena ini adalah Tafsir Foundation, maka kajiannya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan tafsir gitu. Dan bagi teman-teman tentu ini tidak apa namanya forum yang tertutup, artinya siapapun boleh join, siapapun boleh ikut, eh, dan memang diperuntukkan untuk umum. Setelah ini kami akan serahkan apa namanya majelis diskusi kepada founder kami, founder apa, Tafsir Foundation, ya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Hikam, yang mana beliau nanti akan menjadi moderator, memimpin diskusi ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu beliau. Tadi ada saya sebut namanya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Hikam, eh, fresh graduate ya dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentu ya, tentu ini teman saya, ini teman dekat saya dan memang orangnya agak kocak sedikit ya. Nanti teman-teman semoga nyaman dengan beliau. Oke, ini teman-teman ini forum bebas, jadi tidak tidak kita batasi apa namanya, eh, tidak kita batasi apa namanya kebebasan teman-teman untuk sambil makan atau sambil ngopi, bahkan boleh untuk apa namanya, kalau orang Jawa itu bilangnya ngeses ya. Bebas banget karena ya ini forum anak muda gitu ya. Oke, sekilas tentang pemateri kita malam hari ini, beliau apa namanya Mas Fahmi Akhyar ya. Selain daripada beliau ini lulusan tafsir ya, ilmu Al-Quran dan tafsir di postgraduate atau di pasca sarjana Win Sunan Ampel ya. Beliau ini juga sekarang lagi aktif menjadi dosen di jurusan yang sama dengan jurusan beliau di Universitas Darussalam Gontor ya. Tentu ini sekedar informasi tidak penting bahwa saya dan beliau satu kelas ya gitu. Informasi nggak pentingnya adalah saya dan beliau satu kelas. Jadi kita banyak berinteraksi, kita juga banyak berdiskusi terkait dengan berbagai keilmuan. Tentu saya tahu latar belakang keilmuan beliau dan bagaimana corak pemikiran beliau dan sepertinya akan cocok pada apa namanya untuk mengisi kajian di Tafsir Foundation malam hari ini. Karena sekali lagi posisi Tafsir Foundation itu tidak jauh hampir sama seperti di Winsa atau bahkan lebih ke timur ya. Walau Winsa memposisikan diri sebagai yang tengah, tapi kalau di Tafsir Foundation lebih ke timur gitu arahnya. Berbeda dengan beberapa kampus yang lain yang secara terus terang terbuka dengan barat ya. Tapi kalau Tafsir Foundation kalau dari pendirinya sendiri kayaknya jauh ke timur artinya lebih lebih apa namanya mengunggulkan apa terus klasik. Baik, itu sekilas daripada founder kami. Di sini aja langsung nggak apa? Oh ya, saya tunggu sebentar. Dia mau masuk kawan-kawan. Oke, untuk untuk nanti kajiannya modelnya kita bebaskan ya teman-teman. Boleh dengan apa namanya pemateri dulu, setelah itu pertanyaan, atau nanti boleh dalam dalam penyampaian pemateri nanti teman-teman boleh langsung izin kepada moderator untuk apa namanya bertanya karena daripada kita kehilangan konteks ya, lebih baik nanti teman-teman langsung cut off di tengah-tengah, nggak apa-apa. Kami perizinkan. Eh, itu dari kami serahkan kajiannya kepada Mas apa namanya Ihya Ulumuddin Al-Hikam. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ini direkam, oke. Masuk ya? Ya, ya. Alhamdulillah, saya sudah baru join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat. Teman-teman tafsir, karib Waalaikumsalam tafsir kalau dulu di warahmatullahi wabarakatuh. masih ingat di FKMTH itu kan ya bingung antara ini pakai teman karib atau akhi-akhi atau apa ya. Iya. Ya, saudara-saudara para sarjana-sarjana tafsir dimanapun kalian berada, alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan istiqomahan tradisi intelektual, keilmuan dan juga amaliyah. Ini bagi dua-duanya katut ini. Ngaji itu kan ya ilmiah dan amaliyah ya. Alhamdulillah semoga tidak ada aral melintang ke depannya untuk kita terus istiqomah dalam merawat kajian ini di tengah-tengah orang kajian bukan kajian ya, berbicara tanpa ilmu, maka ini menjadi sangat penting gitu. Di sini hujan, baru saja menyebut Ustadz Fadil, alhamdulillah. Beliau juga habis hujan-hujan, terus makan sebentar makanya tadi mohon maaf. Biar kalau ngomong itu kalau dalam keadaan perut kenyang itu kan enak gitu ya. Kalau lapar itu kan orang omongannya kan jadi emosi terus ya. Alhamdulillah, tadi kita sedang berbicara Al-Quran dengan narasumber kita yang sangat spesial. Saya sepertinya pernah ketemu atau belum? Pernah ketemu? Harusnya pernah ya, dalam kesempatan yang tidak disengaja gitu mungkin ya. Oh iya Mas. Jadi kalau panjenengan teman akrabnya Ustadz Fadil berarti teman akrab saya juga. Oh iya. Begini, yaitu Ustadz Fahmi Akhyar Al-Farabi, dosen Universitas Darussalam Gontor, dengan mengangkat tema ya struktur surah Qaf, dialog dalam perspektif timur dan barat, sebagai prolog bahwa apa yang diangkat oleh pembicara pada malam hari ini merupakan sesuatu yang sebenarnya di dalam kajian tafsir sendiri ini hal yang memang lazimnya dilakukan itu. Kajian-kajian kalau saya membaca deskripsinya tentang fonologi, keindahan dan juga rahasia-rahasia kebahasaan dalam Al-Quran dipotret melalui fenomena-fenomena yang logis gitu. Karena monggo ini mungkin ada teman kajian gini wis. Karena beberapa semester belakang ini ya saya cukup memperhatikan tren dari penelitian-penelitian di kampus-kampus, dari skripsi-skripsi itu masih banyak yang bulet di ya seputar tentang living Quran dan semacamnya itu. Maka pembahasan tentang ini jika tidak dilakukan amplifikasi ya, akan tersisihkan di dalam diskusi-diskusi mainstream anak-anak tafsir, mahasiswa tafsir. Ya. Dan surah Qaf sendiri supaya juga dipotret secara lebih berbeda daripada sekedar tentang Israiliyatnya misalnya kan gitu. Dalam Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi kutub tafsirnya Abu Syubah itu kan ada satu subbab sendiri tentang Israiliyat seputar surah Qaf. Nah, ini kita ingin memotretnya secara berbeda daripada pemotretan kajian-kajian yang agak klasik begitu. Oke, supaya tidak terlalu kemana-mana, monggo bisa kita persilakan kepada pembicara kita, Ustadz Fahmi Akhyar Al-Farabi,
Atas diskusinya kami serahkan panjenengan. Monggo, Ustaz. Terima kasih ya kita ucapkan kepada ya, founder dari Tafsir Foundation ini, ya Ustadz atau Mas atau Ahi Ihya Ulumuddin Al Hikam. Ya kebetulan seolah kita ya mungkin ya tidak jauh ya, jadi ya mungkin lebih enak dipanggil Mas atau Fahmi atau Ahi, mungkin lebih akrab gitu Mas ya. Siap, siap, siap. Dan sebelumnya izin kami menampilkan slide gitu Mas biar untuk mempermudah penerangannya. Ini slide-nya apakah sudah kelihatan? Sudah ya Mas ya. Langsung saja kami mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, yang pertama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ya pada malam hari ini kalau misalnya tadi yang dari Mas Ihya ini yang berada di Malang, Mas Fadil, serta yang lainnya itu keadaan-keadaan hujan. Ya, saya yang sekarang ini berada di daerah Ngawi juga dalam keadaan hujan juga. Ya, makanya seolah dengan adanya hujan dan juga ini malam minggu, ya semoga kegiatan yang dapat kita laksanakan pada malam hari ini menjadi kegiatan yang berkah ya malam minggu bersama Tafsir Foundation. Dan juga tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih ya kepada ya Tafsir Foundation yang telah mengajak atau mengamanahi misalnya sehingga saya di sini dapat misalnya kita sama-sama berdiskusi ilmu ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mas Tia di sini tentang fenomena kajian ya, karena di sini Tafsir Foundation di sini dalam kajian Al-Quran Tafsir misalnya misalnya yang dibahas itu ya, living Quran atau lain sebagainya yang hanya bulat-bulat di sana. Maka saya di sini juga membahas ini karena menurut saya kajian ini yang merupakan kajian yang mungkin bagi sebagian orang itu berpikir bahwa ini hal yang biasa, tetapi kalau kita ya sebagai umat agama Islam pasti kita sendiri dengan melihat kajian ini ya pertama ya kita jadi tahu gimana ketika ada yang saya memburukkan tentang Islam Al-Quran, gimana cara kita mengkonternya, ataupun juga di sini memperluas khazanah kita. Bahkan misalnya nanti itu kurang lebih ada kajiannya, ada orientalis saja, ada istilahnya yang memperkuat atau setuju dengan Al-Quran itu tersusun secara struktur. Ya, maka sedikit mukadimah. Mohon maaf ini Mas Ihya, berarti saya dikasih waktu berapa lama ya untuk kayak presentasi? Halo, tes. Maaf. Mungkin bisa 20 sampai 25 menit gitu. Oh, 20-25 menit. Insya Allah ini tidak panjang ininya, slide-nya. Ya, maka sebelumnya nih dari judul, ini adalah struktur surat Qaf, dialog dalam perspektif Timur dan Barat. Ya, adalah pembahasan ini ya sudah jadi luaran buku, yang dari mana buku ini saya juga mengambil dari pembahasan ketika tesis S2 saya dulu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan karena ini jadi buku, misalnya di buku ini kajiannya saya lebih mudah dipahami untuk semua kalangan lah. Nah, karena kalau dulu ketika tesis pun saya mengambil judul itu dialektika orientalis tentang struktur surat Qaf, perspektif teori munasabah dan semitik rhetorical analysis atau SRA dari Michael Kupers. Ya, maka di sini kenapa ada istilah timur dan barat? Ya, timur dan barat ini adalah dua teori yang sedang berdialog tentang membahas tentang struktur surat Qaf. Nah, maka kita mulai dari sebentar. Pertama adalah mengapa surat Qaf ini dibahas. Ya, ya jadi ini agak macet. Saya ulang lagi mixernya.
Pertama adalah mengapa surat Qaf ini dibahas? Ya, karena surat Qaf ini merupakan salah satu surat yang dimana sering dikritik oleh orientalis Barat. Ya, apa itu orientalis? Ya, orientalis ini adalah istilahnya dari kalau kita lihat dari segi tempat, orientasinya adalah orang Barat yang mempelajari Timur. Misalnya orang-orang yang daerah-daerah Barat, Eropa, Amerika yang mempelajari tentang Timur, Timur identik dengan Islam. Di Islam itu ada namanya Al-Quran. Ya, di mana orientasinya terbagi menjadi dua. Ada yang mempelajari Al-Quran, ya, misalnya dengan tujuannya selain untuk memusuhi atau mencari kesalahan-kesalahan ya, dari Al-Quran atau Islam tersebut. Tapi ada juga golongan yang kedua, di mana orientasi itu ketika mempelajarinya itu untuk bisa memperluas khazanah dari orientalis tersebut. Ya, tapi dari konteks yang pertama ini, surat Qaf ini sering dikritik, berarti dari golongan yang pertama bahwa mereka melihat Al-Quran ini tidak memiliki struktur yang logis. Ya, padahal kalau kita sendiri ya, dari bagi umat muslim, ya misalnya dah ribuan tahun ya, dari munculnya ilmu tafsir dan lain sebagainya, ya kita nanti dan sampai sekarang pasti kita ini memahami setiap ayat itu memiliki keterkaitan, atau istilahnya kok di dalam ulumul Quran itu ada namanya munasabah setiap ayat. Ya, benar ya. Nah, kemudian maka ya dari pembahasan ini ya kita dapat melihat bahwa surat itu menyimpan sebuah simetri atau keselarasan dan pesan kebangkitan yang mendalam, karena yang awalnya umat muslim meyakinkan semuanya ada keterkaitan, kok masih adanya orientalis yang sampai saat ini yang kontemporer yang mengkritik tentang surat tersebut yang tidak memiliki struktur yang logis. Ya. Slide-nya kok. Kemudian maaf ya agak macet sedikit. PPT. Nah, kemudian di sini di salah satu ayat Quran di surat An-Nisa ayat 82 itu padahal sudah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajada fihi tilafan katsira. Yang artinya kurang lebih apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ya, apakah mereka tidak mentadabburi apa adalah isi Al-Qur'an? Ya, karena bagi orang yang tidak mentadabburi maka lawajadu fihi tilafan katsira, maka dia akan menemukan banyak ikhtilaf di dalamnya. Ya, maka di sini kita dapat merenungkan ya, apakah wahyu ilahi itu tersusun tanpa adanya keseimbangan? Ya, maka seperti yang kita bahas di awal tadi ada namanya dialog antara timur dan barat, ya itu merupakan dua cara kita membaca wahyu. Kalau misalnya dari dunia barat itu pasti membaca wahyu, yang pertama melihat dari teks sejarah, yang kedua dari analisis kritik teks, dan yang ketiga melihat dari rekonstruksi. Ya, kalau misalnya dari dunia timur atau Islam, ya itu dari segi teks yang tadi dari sejarah ini dari teks suci. Kalau analisis kritik teks ini dilihat dari analisis makna dan hikmah, dan rekonstruksi ini di sini melihat secara tadabbur dan tanzim. Yang dimana kajian ini kita akan mempertemukan antara keduanya, bukan untuk melemahkan wahyu, tetapi untuk menunjukkan keindahan struktur Al-Quran itu secara alamiah. Nah, maka di sini saya ini ingin mengambil ya, tadi kita bahas orientalis, ini ada 3 orientalis yang saya ambil, ya sebenarnya banyak tadi yang mengenai mengkritik, tapi biar tidak memperpanjang pembahasan ini saya mengambil 3 saja. Yang pertama ada namanya Richard Bell. Richard Bell itu lahir pada tahun 1876 dan wafat pada tahun 1952, yang mana menganggap surat Qaf itu disusun secara acak dan penuh revisi. Nah, selain akan saya hadirkan apa namanya bukti dari pendapatnya itu. Kedua ada namanya Nikolai Sinai. Ya, Nikolai Sinai itu ini sebuah profesor yang berada di daerah Amerika, yang dia itu lahir pada tahun 1980 dan masih hidup sampai sekarang, yang menyatakan bahwa menilai ada tumpang tindih leksikal antara ayat 15 dan 38 di surat Qaf. Nah, dua ini adalah golongan orientalis yang pertama, yang dimana ketika sudah mempelajari dua-duanya sama-sama profesor, tapi dia mencari apa sih kekurangan dari Al-Quran atau Islam tersebut. Nah, ini ada yang menarik satu lagi, namanya orientalis itu Michael Cupers, lahir pada tahun 1941 dan masih hidup sampai sekarang. Ya, yang dimana berlawan dari pendapat
tadi, kontra dari pendapat dua yang pertama tadi, yang menemukan koherensi dan simetri dengan dia memiliki teori namanya SRA, Semitic Rhetorical Analysis, atau dalam bahasa disebut At-Tahlil Al-Balaghi Asyami. Yang dimana Kupers ini memandang Al-Quran bukan hanya teks manusia, tetapi teks yang tertata secara ilahiyah. Ini kita lihat sedikit ininya, misalnya ini Richard Bell di dalam bukunya bernama The Quran, Translated with a Critical Agreement of the Surah. Nah, itu ada yang ayat 35-45 is almost entirely, yang dimana kurang lebih mengkritik bahwa surat Qaf hampir bisa dipastikan tidak tersusun secara kesinambungan. Misalnya ayat 43 sampai 45 itu ada saja yang lebih tua dan cukup jelas tentang kuasa Allah dengan kebangkitan manusia di hari kiamat. Nah, yang dimana kritiknya sangat tajam karena Bell seakan-akan mengatakan ayat ini urutannya salah. Ya, yang kedua kita ambil orang orientalis namanya Nikolai Sinai yang menilai adanya tumpang tindih leksikal ayat 15 ayat 38. Itu menulis sebuah artikel yang berjudul Review Essay Going Round in Circle. Ya, itu ada Farin Sayed yang dimana di sini berpendapat bahwa urutan surat Qaf itu tidak terstruktur, yang mengkritik ada kajian orientalis lainnya Raymond Farin adanya tumpang tindih ayat 1538, yang dimana ini bagi Sinai ini lebih tepat apabila 15 diletakkan setelah ayat 38. Nah, makanya di sini sama-sama berpendapat bahwa Quran itu tidak tersusun secara struktur melalui bukunya itu. Ya, kemudian sebelum kita membahas yang orientalis tadi, mungkin kita mengetahui dulu. Tadi timur di sini adalah sebuah teori yang bernama teori munasabah. Ya, apa itu teori munasabah? Teori munasabah itu berarti hubungan antara ayat dan surah. Yang mana ini mengungkap dalam teori ini bahwa tidak ada ayat yang berdiri sendiri. Ya, maka di sini ada banyak tokoh-tokoh munasabah. Mungkin yang penting yang sering kita lihat ya dalam kajian tafsir itu ada namanya Az-Zarkasi yang memiliki kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ada juga As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, dan kurang lebih dari masalahnya ada dua bentuk, Zohir Ihtibat wa Khofil Ihtibat. Yang Zohir ini hubungannya terlihat secara jelas dan Khof ini hubungannya tersembunyi. Ya, nah, hasilnya susunan Al-Quran itu bukan acak, tetapi dengan kita mempelajari munasabah, kita punya logikal spiritual yang linguistik bahwa Quran ini tersusun secara struktur. Yang kedua, kita lihat lagi teori barat, yaitu Semitic Rhetorical Analysis. Ya, kurang lebih ya teori ini diperkenalkan oleh Michael Kupers, itu misalnya profesor asal Belgia, yang dimana berasal dari studi struktur bahasa Semitik. Bahasa Semitik adalah bahasa Ibrani dan Arab. Ya, tujuannya dari teori ini adalah menemukan pola simetri, keseimbangan, dan fokus makna dalam teks wahyu. Yang menarik dari teori ini adalah ada 3 pola utama. Misalnya dalam penerapan teori ini ada pola paralel, konsentris, dan cermin. Yang mana dari teori ini itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah teks tersusun seperti arsitektur atau simetris yang hidup. Ini saya berikan contoh dari teori ini dan sangat menarik juga ya. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari teori paralel. Jadi paralel ini adalah konsepnya A, B, C, A petik, B petik, C petik. Ya, pasti kita sering menemukan, saya ambil contoh misalnya di surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12 yang berbunyi fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasofa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amman utiya kitabahu wara'a zahri fasofa yusburu wa yasaira. Di sini gimana kita bisa menyambungkan A dengan A? Kita di yang pertama ini ya 7 fa'amman. Nah, di sini di ayatnya ada wa amman, berarti dan sampai akhir ada kitabahu. Di sini menemukan kesinambungan antara A dengan A petik. Yang kedua, B dengan B petik, sama-sama ada kata fasaufa. Yang C juga ada kata wayang kolibu, yang artinya dia akan kembali. Nah, yang terakhir ini merujuk dari antonim dia akan masuk. Ya, maka inilah disebut namanya pola paralel dari Semitic Rhetorical Analysis. Yang kedua, di Semitic Rhetorical Analysis ada namanya pola konsentris. A, B, C, yaitu X, yaitu A petik, B petik, C petik. Ya, contohnya di sini dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 18. Di poin A itu ayat 5 itu ada kata aqo wattaqo. Nah, di poin terakhir di ayat 17-18 ada kata atsko yu'ti malahu. Ya, apa dan dua di sini misalnya ada sama-sama ada kata aqo dan yu'ti malahu dan kata attaqo dan atsko. Nah, di yang kedua di poin B yang pertama ayat 8 sampai 10 ada kata kazzaba. Di poin B setelahnya ada kata kazzaba. Di poin C di pertengahan ayat 11 dan 14, ayat 11 ada kata tarodda yang artinya binasa. Nah, ini kebalikan dari ayat 14, menyala-nyala, talazzo. Nah, tetapi di ayat 12-13, inna alaina lal huda wa inna lal akhirati wal ula, ini tidak ada sebagai tengah yang tidak ada hubungannya. Tapi rata-rata misalnya ada X di sebuah surat itu berarti istilahnya
di surat itu kalau misalnya saya teliti, misalnya di surat Qaf itu ada di ayat 18 yang berbeda sendiri seperti itu, ya maka di situ misalnya yang ada asbabun nuzulnya dalam surat itu atau ada kejadian khusus. Yang menarik dari yang ketiga cermin, cermin adalah kebalikan dari paralel. Paralel itu kan A, B, C, A petik, B petik, C petik. Ini A, B, C petik, B petik, dan A petik. Contoh kita lihat di surat Yusuf ayat 100. A-nya kita lihat ada kata takwil. Ya, tadi akhir-akhirnya ada kata al-alim. Ya, ketika kita misalnya mentakwilkan atau misalnya berarti tanda seorang itu alim, mengetahui. Yang kedua ketika ada kata robbi, ternyata di akhirnya ada kata robbi juga. Yang ketiga ada kata ahsana. Nah, di sini ada kata asyaiton, ya ahsanabi, berbuat baik kepadaku. An-naza asyaiton, saya merusak. Jadi ini adalah antonim. Yang terakhir yang D itu iza ahrojani minas sijen, dari penjara. Ini minal badui ya. Jadi di sini adalah ada namanya pola cermin. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari struktur surat Qaf tadi, surat Qaf di sini adalah surat Makkiyah, 45 ayat, yang dimana tema besar dari surat Qaf ini adalah kekuasaan, ilmu, dan kebangkitan. Dan juga di sini yang menariknya juga surat Qaf ini dihiasi dengan huruf pembuka, huruf Qaf, dan kata Qaf itu di surat Qaf itu ada 60 kali. Nah, kalau kita lihat itu dari surat Qaf ini surat yang ke-50, 42 ayat, dan Qaf-nya itu ada 60 kali. Yang dimana pola simetri ini nanti kalau kita lihat menunjukkan pesan berulang, ada penciptaan, kebangkitan, dan kekuasaan Allah. Misalnya saking menariknya surat Qaf ini, Rasulullah itu sering membaca surat Qaf misalnya dalam khutbah Jumat atau Idul Fitri atau pada hari-hari besar. Nah, kemudian ketika kita lihat istilahnya surat Qaf dalam ilmu munasabah, ya contohnya saja misalnya kita lihat ayat 12 ayat 15. Ya, awalnya kalau misalnya kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui ilmu munasabah, kita kan akan melihat misalnya pertama ada kata auzubillahi minasyaitonirrajim, kazzabat qablahum qaumun nuhi wa ashabur rasi wa samud wa adu wa fir'aunu wa ihwanu lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba kulun kazzabaru safaqo. Di sini kan kurang lebih yang dimana artinya istilahnya orang-orang sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya itu saya kazzabat ya, mendustakan agama, ada namanya kaum Nuh, kaum Ros, kaum Samud, Ad. Nah, saya sampai di sini ashabul aikati wa qaumut tubba. Saya kullu kazzabar rusul faqaid. Ya, dia mendustakan Rasul. Kok tiba-tiba ada ayat afaina bil holkil awal bal labsun fi labsin min holkin jadid. Ini kok setelah menjelaskan kaum sebelumnya telah merusak atau mendustakan Rasul, kok ada tentang penciptaan, ini kan nggak nyambung. Nah, tetapi ternyata di sini kalau kita lihat dari munasabah, saya ambil dari kitabnya Az-Zuhaili Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, itu menjelaskan bahwa surat Qaf itu ayat 12-15 menjelaskan penolakan kaum musyrik Quraisy terhadap dan Arab terhadap Muhammad. Allah mengingatkan mereka dan mengancam mereka dengan sanksi yang telah dijatuhkan kepada orang-orang yang mendustakan sebelumnya di dunia, seperti kaum Nabi Nuh dan lain sebagainya, sebagai penghibur bagi Rasulullah. Kemudian dari pendustaan tersebut, Allah itu membuktikan bahwa terdapat bukti baru tentang kebangkitan, yaitu penciptaan jiwa di awal penciptaan. Ya, jadi di sini ternyata ayat 12 ayat 15 ini sebenarnya ada sisi munasabahnya, bahwa dari membahas tentang pendustaan tersebut ini sebagai hiburan, dan hiburan lainnya adalah bukti bahwa penciptaan. Yang kedua tadi kan kita bahas namanya teori SRA. Ya, ternyata di SRA ini sebenarnya kalau di buku yang sebelumnya sempat saya tulis itu, saya menjelaskan dari ayat 1 sampai 45 tadi itu ada per polanya, tapi ini saya ambil salah satu pola saja, yang dimana kalau di surat tadi kan kita membahas contoh-contohnya di beberapa surat ya. Di sini kita langsung mempraktekkan, misalnya di surat Qaf itu ayat 12 sampai 14. Nah, misalnya di sini kazzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa fir'au wa ashabul aikati kullun kazzaba. Nah, pertama di poin A itu ada namanya kazzabat. Ternyata di ayat 14 ada kata kazzaba. Berarti dua ini kita ambil A dan A petik. Kemudian di poin B, ya, wa 'ad wa fir'au wa ihwanu lut wa ashabul aikati, dua-duanya sama-sama kaum. Maka kita ambil titik tengah B dan B petik. Ya, maka salah satu pola yang ada di surat Qaf ini adalah pola cermin. A, B, B petik, dan A petik. Ya, maka di sini langsung kita bahas, misalnya tadi ada kritik dari Richard Bell, yaitu bahwa surat Qaf itu kacau, tidak sistematis dan penuh sisipan. Tapi munasabah, misalnya tadi kita ambil aja contoh dari munasabah ayat 12 sampai 15 tadi, dan di sini ayat 3, 8 dan 42 sampai 45 itu terhubung secara tematik karena menjelaskan tentang kekuasaan dan kebangkitan.
Dan pada ayat tersebut pun ada namanya pola paralel, A dan A petik menegaskan tentang kesatuan struktur. Nah, makanya di sini Bell di sini hanya melihat teks dari luar, tapi Al-Quran itu berbicara dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kita lihat kembali dari Nikolai Sinai, yang tadi kan dia menganggap bahwa 1598 terjadi tumpang tindih atau lexical overlap. Ya, maka dia mengusulkan bahwa ayatnya perlu ditata ulang agar lebih konsentris atau tersusun secara struktur. Tapi munasabah, di mana ayat tersebut itu saling melengkapi tentang kebangkitan dan ilmu Allah. Dalam pola SRA pun pada ayat tersebut pola cermin yaitu ABC, D petik, C petik, B petik, dan A petik menunjukkan kesempurnaan struktur cermin. Ya, maka kalau misalnya ketika Nikolai itu berbilang Quran ini butuh direkonstruksi, maka jawaban dari pola munasabah dan SRA ini Quran itu tidak perlu direkonstruksi, tapi hanya perlu ditadaburi lagi. Maka kita akan menemukan teori munasabah dan SRA dari Al-Quran tersebut. Ya, maka di sini temuan Michael Kupers pun, ya Michael Kupers itu telah membuktikan bahwa surat Qaf ini punya struktur simetris dengan pola cermin A, B, C, D, D petik, C petik, D petik, dan A petik. Yang pertama kalau misalnya kita lihat di poin A itu ayat-ayat awal-awal surat Qaf menjelaskan tentang kuasaan Allah. Di ayat akhirnya menjelaskan tentang kekuasaan dalam kebangkitan. Setelah awal-awal ilmu atas manusia, ya sebelum akhir-akhir ilmu Allah tentang hati. Yang poin C tentang peringatan penciptaan, yang C petik peringatan kebangkitan. Yang di tengah-tengah itu di surat Qaf itu yang pertama adalah malaikat adalah teman yang berinteraksi dengan manusia. Di D itu adalah malaikat adalah teman yang menguasai manusia. Seperti misalnya saya mencontohkan di awal surat Qaf itu bunyinya kan kurang lebih Auzubillahi minasyaitonir rajim Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi ada kata Al-Qur'an. Ternyata di surat Qaf itu hanya ada dua kata Al-Qur'an, ayat pertama dan ayat terakhir. Yang ayat terakhir kurang lebih berbunyi fazakir bil Qur'ani ma yahuf wahid. Jadi ayat Quran itu letakkan ayat pertama dan terakhir ini menunjukkan adanya pola cermin di dalam surat Qaf tersebut. Maka simetri menegaskan bahwa Al-Quran itu tertata dan indah. Ya, ada namanya mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran. Ya, bahwa sebuah koherensi ini bukan kebetulan, tapi ini adalah tanda wahyu, kata Michael Kupers. Maka di sini kita dapat melihat perbandingan singkat ketika Bell itu mengkritik sejarah teks, maka yang hasilnya Quran tidak sistematis. Kemudian kalau sini itu kritik redaksi ada yang tumpang tindih. Ternyata dengan adanya retorika semitik analisis dari Michael Kupers, Quran itu tersusun secara simetris dan koheren. Maka tafsir Islam dan penelitian modern itu saling bertemu di titik keindahan wahyu. Ya, maka kalau kita lihat dari sintesis dan hikmahnya, ya dengan adanya munasabah kita dapat mengetahui keteraturan makna, dengan adanya SRA kita dapat mengetahui keteraturan bentuk, yang dimana keduanya itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah harmoni antara makna dan bahasa. Nah, maka kritik orientalis itu menjadi pemantik tadabur, bukan ancaman iman. Nah, di sini kurang lebih ya kesimpulannya adalah ya kritik dari dua orientalis yang pertama, Bell dan Sinai itu hanya terbatas secara metodologi. Ya pendekatan Qur'ani ada munasabah SRA itu justru menyingkap keindahan wahyu. Ya sehingga surat Qaf itu memiliki struktur ya misalnya A B C D, D petik, C petik, B petik, itu adalah cermin yang sempurna yang dimana itu merupakan bukti nyata kemujizatan tanzim dari Al-Qur'an. Maka di akhir sebelum saya tutup ya di Al-Qur'an itu misalnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 32, Auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Qur'ana lizik fahal min muddakir. Ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi kenapa orientalis itu masih ada yang seperti itu atau banyak orang yang nggak percaya Al-Quran? Misalnya Allah ini telah memudahkan sebenarnya Al-Quran untuk peringatan kita, banyak ilmu dalamnya. Ya, tapi kalau misalnya masih ada orang seperti itu, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya, maka terakhir di sini adalah struktur Al-Quran itu adalah seni ilahi, ya ini mana itu simetris dalam bahasa, seimbang dalam makna, dan hidup di dalam hati. Maka kajian ini bukan kritik tentang Barat, tetapi tentang menemukan kembali keindahan wahyu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepat sekali waktunya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Fahmi ya panggilannya. Iya. Saya sendiri nyimak mulai awal dari awal penjelasan di slide-slide-nya per slide-nya, beberapa juga saya foto karena menarik. Cuman ini nanti barangkali itu apa
bisa dibagi atau tidak itu nanti Oh, boleh, saatnya boleh Mas. untuk Sangat boleh. Nanti boleh akan nggih? saya share. Siap. Alhamdulillah. Menjadi amal jariah ilmu panjenengan. Insya Allah, amin, amin. Dan, dalam banyak penjelasan itu tadi semuanya menarik bagi saya. Saya tertarik dengan kesimpulan yang tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah harmoni antara makna dan bahasa. Cuman yes itulah. Dan bagi saya tiga eh, orientalis yang Mas Fahmi gunakan sebutkan sebagai pemantik pemantik teori dan tadabbur kalau bagi kita tadabbur ya atau analisis ini ternyata mencerminkan bahwa kajian yang dilakukan oleh orang-orang outsider atau orang-orang orientalis itu tidak main-main gitu. Terlepas dari hasilnya bagaimana, ini tidak tentang kita menghakimi mana yang masuk akal bagi kita ya atau yang bisa kita terima, tetapi kita juga akhirnya mikir bahwa mereka itu serius dalam mengkaji Al-Quran gitu lah. Bahkan melebihi melebihi orang yang menganggap kitab itu suci, yaitu orang-orang Muslim sendiri. Dan apapun yang mereka lakukan, saya mengamati dari ini tesis panjenengan ya. Ya, Berangkat dari tesis dan dari, juga sudah terbit dari di beberapa jurnal juga alhamdulillah Mas. Allah siap-siap. Dari tesis ini bahwa soal motif dan lain-lain oleh itu bisa kita pakai istilah apapun dari kita maupun dari mereka. Yang penting tidak saling menuduh. Karena mungkin bagi Bell dan juga siapa tadi Oleh Sinai. bukan yang satunya Michael Kupers. oh ya yang Michael Chupers dan itu kan kontradiktif 2 versus 1 iya. gitu seolah-olah ya 2 versus 1. Di sini saya hadirkan 2 versus 2 Mas. Jadi Oh vers iya orientalisnya ada 2. Yang pertama ada Richard Bell dan Nicholas Sinai. Itu berhadapan dengan pertama Semitic Analysis dari Michael Kupers sama-sama orientalis. Yang kedua munasabah. Di sini kan saya ambil dari BOI, dari Syed Hawa, dari Azhar Kasim. Ada 2 teori melawan 2 orientalis. Oh iya sih. Dari timur tadi ya dari beberapa ulama ulumul Quran. Iya. Oke, dari diskusi yang sangat banyak hal baru ini saya rasa yang layak untuk kita diskusikan melalui pertanyaan-pertanyaan setelah ini sehingga untuk mempersingkat waktu monggo saya buka sesi pertanyaan bagi para audiens. Silakan waktu dan tempat saya berikan dari sekarang. Monggo. Langsung diaktifkan mic-nya boleh. Fadil dari ini tahun. Ini tadi sudah bergabung sama kita dosen UIN Malang, Ustadz Miski, dosen favoritnya mahasiswa UIN Malang ini, mahasiswa IAT UIN Malang khususnya. Ustadz Miski Mudin, beliau juga punya ketertarikan dengan tema-tema seperti ini ya, karena beliau juga diasuh di lingkungan yang anti mainstream. Ya, dan sejak awal memang mulai dari dulu di pondok karena saya mendengar dari cerita teman-teman beliau ya memang sudah begitu banyak inspirasi atau pertanyaan-pertanyaan terpendam seputar apa yang kita selama ini uncriticable gitu, untouchable, tidak tersentuh. Pokoknya kitab suci ya wes gitu lah, titik. Kitab suci ya sudah kita pokoknya baca, dihafal, diamalkan, beberapa surat fadilahnya kita baca di waktu-waktu tertentu. Ya, sekedar itu. Karena besarnya penghargaan kita, kultus kita terhadap Al-Quran itu sampai-sampai mungkin tidak didekati sama sekali dengan kritis. Gitu.
Monggo teman-teman yang lain, Ustadz Fadil di mana ini Ustadz Fadil? Apa ini saya selalu setia senang bisa disapa. Oh ini. Ini ada yang mungkin ini Ustadz Miski ya, MU ini ya. Ya di obrolan itu ini sehat selalu Ustadz ya, Masya Allah. Mungkin ini Ustadz Miski senang sekali bisa disapa. Kalau dari cara ketiknya ini sepertinya Ustadz Miski. Yang baku, yang konsisten, baik konteksnya bercanda atau apa, beliau orang yang konsisten dan istiqomah. Oke, pertanyaan pertama dari Ustadz Fadil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, ada beberapa hal yang ingin saya ingin konfirmasi. Oh ya, Jadi ini sifatnya kalau boleh izin dialog saja ya. oh ya, Jadi ya. saya tidak bisa menyampaikan pertanyaan kalau eh, bagian pertama tidak bisa dikonfirmasi. Apa itu? Yang pertama adalah pernyataan dari Mas Fahmi dalam hal ini ketika menyampaikan bahwa apa yang menyebabkan antara Nicholas Sinai kemudian Michael Kuipers terjadi perbedaan adalah persoalan metodologi. Oke. Kita sama-sama tahu kalau dalam riset mendalam metodologi itu mau tidak mau adalah buah dari cara pandang. Sebagaimana dalam misalnya tafsir tematik misalnya tafsir maudhu'i, kendati dia sifatnya mengambil berbagai ayat di tempat yang berbeda, dia tetap menggunakan teori munasabah sebagai alat untuk menafsirkannya. Hal ini berangkat dari satu pemikiran bahwa antara ayat satu sama lain itu memiliki koherensi atau dalam bahasa sederhana adalah memiliki hubungan yang saling melengkapi atau komplementer. Apa yang diyakini oleh para ulama dalam hal ini berangkat dari praktik penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah langsung. Ya, ya. Bahwa ketika Rasulullah menafsirkan kata az-zulm, di situ kemudian Rasulullah mengutip ayat yang lain, makna dari az-zulm itu adalah syirik. Nah, dari praktik itulah kemudian para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam Al-Quran terdapat koherensi. Tidak hanya dalam satu surat, tetapi antar surat seperti itu. Nah, bagaimana dengan Nikolai Sinai? Apa yang latar pemikiran apa yang membuat dia dalam artian ini tidak melihat munasabah, tidak melihat adanya struktur dalam satu surat atau bahkan Al-Quran. Saya ingin mengkonfirmasi dulu karena nanti pertanyaan keduanya itu sifatnya menembak. Gitu. Saya hanya saya hanya menduga ini. Gitu. Kalau boleh tolong dijawab langsung saja. Oh iya, ya. Terima kasih ya Ustadz Fadil, Mas Fadil itu atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena pertama mungkin kita juga bertanya-tanya. Ini kan mereka golongan orientalis ya. Kenapa kok dari pertama mereka sama-sama orientalis, kok terjadi kontradiktif antara dua orientalis? Di antara yang satu punya pemikiran ini, kok yang satu pemikiran ini ya. Berarti sampai saat ini tuh orang yang terlabel sebagai orientalis itu ya nggak konsisten dong dengan satu tujuannya, kok bisa terjadi dapat perbedaan gitu kan. Nah, ternyata setelah kebetulan kami ini Al-Fakir sempat mencari-cari ini dari beberapa referensi ya ketika dalam penulisan buku ini dan juga sebenarnya dari penulisan tesis ya, ini pertama ternyata kita dapat membedakan ya, saya kan dalam tiga orang ini kan sama-sama Kristen ya, ternyata ada istilah Kristen Katolik dan ada istilah Kristen Protestan. Nah, yang dimana ternyata
yang dari golongan yang pertama dari Nikolai Sinai dan Richard Bell itu termasuk dalam golongan Kristen Katolik, dan juga kalau yang satu lagi yang Michael Coopers itu Kristen Protestan. Yang mana perbedaan di sini kalau kita lihat dari segi agamanya, kalau yang Katolik ini istilahnya kan benar-benar saya meyakini bahwa, kalau kurang lebih ya, mohon maaf kalau misalnya salah bisa dikoreksi juga, ya yang Katolik ini kan mempercayai ada tiga istilah Tuhan di sana. Tapi kok Protestan ini istilahnya lebih fleksibel, istilahnya tidak ide, kalau mudahnya ketika kita lihat bahas Kristen Katolik itu orangnya sangat apa namanya idealisme, tapi kok misalnya kita bahas Protestan itu orangnya lebih lebih fleksibel gitu. Akhirnya di sini akan muncul sebuah metodologi. Nah, ketika misalnya tadi yang rombongannya di Tabel Nikolai Sinai, dia ini memandang Al-Quran itu sebagai teks sejarah. Ya, teks sejarah di sini maksudnya adalah seperti dia itu ingin mengkritik sebuah sejarah atau teks dan juga mengkritik ke redaksinya. Nah, dari kritikannya tersebut, misalnya dia akan mencari apa sih sambungan dan sisipan-sisipan yang jelas dalam Al-Quran, yang akhirnya di sana mereka bisa menilai bahwa surat Qaf itu secara susunannya kacau, kalau mudahnya gitu. Tetapi itu berbanding terbalik dengan pemikirannya Michael Kupers. Nah, kalau yang awal hanya melihat sebagai teks sejarah, Michael Kupers ini melihat sebagai teks suci yang tertata ilahiyah. Ya, kurang lebih misalnya teks ini tersusun seperti arsitektur simetris. Nah, dengan teks tersebut, dengan penelitian tersebut, misalnya Michael Coopers punya namanya SRA, Semantic Recurrent Analysis, dengan pola-polanya tersebut dapat menemukan koherensi atau simetri. Nah, tapi dari pembahasan ini saya juga menariknya gini. Jadi ketika lihat dari orientalis yang pertama, Richard Ben Nicolesina, misalnya dia memandang Al-Quran itu dari segi outsider. Tetapi kok misalnya Michael Coopers, dia memandang Al-Quran itu dari segi insider. Jadi dia itu mempelajari munasabah, dia mengetahui dulu gimana isi Al-Quran, baru dia bisa mengkritik. Kalau yang outsider, rasanya dia dua orang ini profesor, dua orang ini menguasai banyak keilmuan. Ya, tetapi yang dua orang ini ya tidak memperdalami dulu ilmu Al-Quran itu bagaimana, ilmu itu bagaimana. Nah, sehingga kita membedakan, oh ternyata metodologi mereka salah. Maka hal ini kalau misalnya kita lihat dari fenomena saat ini, misalnya kita lihat banyak yang mengkritik pesantren. Di pesantren banyak bullying. Di pesantren itu istilahnya bangunannya nggak kokoh. Ya, saya terbaru itu 3 hari yang lalu saya sempat dari Pondok Dalwa di Pasuruan tuh. Jadi pas saya datang, kita kan studi akademik. Ternyata di Pondok Dalwa itu kita datang itu banyak polisi tentara lagi ngecek bangunan. Nah, ternyata di Dalwa itu baru kejadian apa namanya runtuh yang apa tangga, sehingga ada 12 orang masuk rumah sakit, satunya meninggal. Di situ Bondo kan juga ada yang nggak salah pesantren Salafiyah, itu juga ada bangun runtuh, korban, serta yang sebelumnya itu kita lihat dari masalah Tubuh Ireng dan juga masalah yang di Sidoarjo itu. Nah, tapi di sana kan kita juga bisa mirip kayak gini. Ketika misalnya ada orang outsider, bukan orang pesantren, melihat kejadian tersebut, ya maka ya dia niatnya istilahnya untuk, ya dia tidak tahu gimana orang pesantren itu, akhirnya semuanya kritik buruk. Tapi misalnya ya kalau alhamdulillah kok di sini banyak orang pesantren, nah pasti kita melihat hal tersebut ya bukan hal yang besar. Saya ya namanya kita manusia, namanya pondok buatan manusia, ya kan pasti ada kekurangan. Kan kurang lebih di sana Mas Adil. Oke. Saya sangat menangkap apa yang ingin disampaikan sama pemateri. Tentu saya mengafirmasi ya, saya setuju juga kalau cara pandang Nicholas Sinai itu sebagai outsider. Eh, Mungkin ini sifatnya klaim ya, tapi Oh entah ya iya. eh, apa namanya standar untuk mengatakan insider bagi Mas Fahmi, saya nggak tahu. Oh. Kenapa kok kemudian Nicholas Sinai dimasukkan sebagai insider? Apakah Nikolai hanya karena Sinai, Richard Bell outsider, yang insider Michael Kupers. Michael, maaf, Ya, Michael Michael Kuipers Kupers. ya. Di situ kemudian saya berpikir kok bisa Michael Kuipers dimasukkan sebagai insider atas mungkin standarisasinya berbeda ya. Oh Tapi iya. saya tidak ingin masuk dalam hal itu karena tentu tidak semua peneliti dalam artian yang kita biasa sebut dengan orientalis, kemudian mereka menggunakan perspektif yang murni dalam kajian Islam atau studi Al-Quran, kita bisa masukkan mereka sebagai insider gitu. Aku Oh iya. tahu ini adalah upaya untuk mengaktualisasikan teorinya Edward Said, eh, teori postkolonial tentunya. Khas-khasnya apa namanya nakib nakib
Al-Atas. Alatas, Mungkin ya, Al-Atas. ya nggak apa-apa, nggak apa. Tapi saya apresiasi. Cuman begini, Mas Fahmi, Ya. setelah saya tahu bahwa dua orang ini dalam artian Nicholas Sinai dan Michael Pipers memiliki paradigma berpikir yang berbeda, saya ingin lebih masuk kepada satu pertanyaan menarik, yakni apakah memang benar dalam artian eh, persaksian ya Oh, Michael Pipers terhadap Al-Quran sebagai kalam ilahi itu apakah memang demikian? Karena oh, ini adalah konsekuensi ideologis oh bagi iya. seorang orientalis untuk mengakui Al-Quran sebagai apa namanya eh kalam ilahi, maka dia ingin memposisikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai eh, apa namanya wahyu pamungkas dari kitab-kitab sebelumnya. Iya, iya. AA, jika demikian, maka tidak bisa kita sebut dia sebagai Protestan. Nah, itu. Oh Ini iya, mirip iya. dia ya auto sebenarnya auto asyhadu alla ilaha illallah kan gitu dalam Oh iya, iya, dalam iya. bahasa sederhana saya gitu. Ini jika boleh ditanggapi nanti akan ada pertanyaan terakhir. Ya, karena sifatnya dia beruntun seperti itu. Oke, monggo. Iya, iya, iya. Terima kasih ya Mas Fadil nih atas pertanyaannya. Semoga bisa jawab ya. Tapi ini di sini saya sangat menerima masukan sekali kalau misalnya apa yang kurang sesuai Mas Fadil. Pertama, menariknya gini, kalau misalnya kita lihat dari Michael Kupers. Jadi Michael Kupers ini sampai saat ini ya kan beliau ini masih hidup. Dan juga ada beberapa karya yang terkenal, tapi ada salah satu karya yang terkenal itu membahas tentang SRA, Semitic Analysis pada surat Al-Maidah. Jadi Michael Kupers sendiri itu sudah menulis di surat Al-Maidah itu dia membagi menjadi dua jilid. Jilid pertama ayat 1 sampai pertengahan, jilid 2 pertengahan sampai akhir. Yang ibaratnya kenapa diambil dari Al-Maidah? Ya karena Michael Kupers ini melihat bahwa misalnya di Al-Qur'an itu surat yang saya membahas menyeluruh lah. Misalnya di Al-Maidah itu kan kita lihat ada membahas tentang hukum, di Al-Maidah itu ada membahas iman. Jadi di sana itu ketika sudah membahas Al-Maidah bisa menggambarkan ke seluruh isi Al-Quran kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di buku tersebut SRA sudah dibahas sama Michael Cooper sendiri. Nah, sehingga sampai saat ini, misalnya sebelum saya bahas surat Qaf, ternyata selain surat Qaf ini beberapa orang juga sempat membahas. Ada yang membahas dari surat An-Naba, ada yang membahas surat Abasa, ada yang membahas surat Al-Qiyamah, dan beberapa surat, tapi surat Qaf ini belum dibahas, makanya saya menarik untuk saya bahas. Nah, kemudian yang pertama kita lihat ini kenapa misalnya Michael Kopers sempat membahas misalnya meneliti buku yang sudah menjadikan 2 jilid tentang khusus surat Al-Maidah. Terus banyak yang meneliti. Ya, misalnya di sini kita bahwa melihat bahwa Michael Kopers ini adalah seorang peneliti dan juga ahli di bidang retorika semitik di yang tadi kita lihat dengan beberapa pola yang diciptakannya itu. Tetapi istilahnya Michael Kopers ini hanya kita lihat sebagai peneliti, bukan istilahnya sebagai penerima atau pembawa wahyu atau kalam ilahi. Nah, kemudian selanjutnya pun kalau kita lihat dari karyanya, dari yang Semitic Critical Analysis itu, ya istilahnya ini adalah metodologi yang ia kembangkan, yang dimana di sini tadi yang kenapa dia bisa diklaim sebagai insider, ya karena ketika misalnya Michael Kupers ini ingin mempelajari Al-Quran, ya dia tidak hanya istilahnya dia pinter di bidang bahasa, nggak hanya bahasanya saja yang ditonjolkan terus dimasukkan ke Al-Quran, tetapi Michael Kupers harus masuk dulu. Oh, dia bahasa struktur, masuk ke ilmu ulumul Quran atau tafsir. Apa sih di ilmu Quran atau tafsir itu yang membahas tentang struktur? Oh, ada munasabah. Dia memastikan dulu nih munasabah ini benar apa tidak gini-gini. Oh, ternyata menurut dia itu sudah benar, tapi dia tidak mau membuat teori yang sudah ada di dalam Al-Quran atau ilmu tafsir tersebut. Makanya dia kalau mudahnya Semitic Analysis ini adalah teori barat yang kok kita jadikan teori timur adalah teori munasabah. Ya, di mana munasabah kok di teori timur dapat membuktikan struktur dan koherensi. Nah, SRA yang dia gunakan ini juga dapat membentuk struktur dan koherensi tapi dari segi barat. Ya, atau di sini masuk misalnya kita bahas ada sisi hermeneutiknya. Nah, maka dari kontribusi terbesarnya kalau kita dari Michael Kupers ini, misalnya pertama Michael Kupers ini misalnya mendukung pandangan ulama klasik. Nah, kenapa dia bisa bilang pendukung ya? Karena ketika dia menerapkan teori ini, dia juga sudah melihat juga nih ada karya Al-Biqai, ada karya Az-Zarkasi, ada kata Asyuyuti ya. Tapi dia mengembangkan dengan versi beliau ini. Dan yang kedua,
Misalnya kenapa adanya kontradiksi? Karena dia juga melihat bahwa dari kalangan orientalis ya, kok bisa menemukan seperti itu, makanya dia sempat mengkritik bahkan membantah. Membantahnya tapi dengan ilmu karena dia menyadari bahwa Richard Bell dan Nicholas Sinai adalah sebuah profesor juga, orang besar, ahli di bidangnya, tetapi salah cara nih dengan cara outsider tersebut. Ya, maka kesimpulan di sini Michael Kupers ini adalah ilmuwan barat yang hasil penelitiannya itu memperkuat atau istilahnya memperkuat keyakinan lah, keyakinan dari umat Islam tentang keindahan dan kesempurnaan dari susunan Al-Quran itu kurang lebih. Oke, oke. Karena ini saya tadi bilang janji terakhir ya. Oh iya. Oke, akan saya awali dengan masukan sedikit bahwa Michael Kuipers itu tidak berposisi sebagai apa namanya Muslim ya, karena tadi sempat Oh disebutkan iya. sama pemateri bahwa dia mengakui Al-Quran sebagai wahyu. Nah, sebenarnya Oh lebih iya. tepatnya begini. Eh saya kutip salah satu perkataan Michael Kuipers saja ya, dalam buku The Composition of Quran Oh iya, ya, di komputer. di tahun 2015. My aim is not theological but literally. Oh. Tujuanku bukanlah teologis tetapi sastra. Oh iya iya. Okay. To show the internal coherence and rhetorical genius of the Quran, untuk menunjukkan koherensi internal dan retorika yang jenius dalam Al-Quran. Dalam perkataan yang lain, dia tentu dalam kajiannya menegaskan bahwa dia tidak mempersoalkan aspek wahyu, dalam artian ini bagaimana Quran diturunkan sebagai wahyu dan posisi Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, ataupun tidak juga mengatakan Nabi Muhammad sebagai autor. Dia Oh. hanya fokus ya sebagai seorang literer, seorang sastrawan, dalam artian ini melihat Al-Quran begitu apa adanya, sebagaimana yang difahami oleh orang Muslim begitu. Eh, apakah kemudian dia menjadi insider dalam artian yang diinginkan oleh Edward Said? Nanti kita bisa kaji lebih lanjut ya. Tapi saya tidak ingin mempersoalkan itu. Eh, Oke, apa yang kemudian ingin saya tanyakan dari rentetan apa pertanyaan yang sifatnya afirmatif ini adalah begini. Kayaknya ya, kalau tadi yang disimpulkan oleh bahkan oleh Mas Ihya juga sebagai moderator, bahwa seakan-akan ulama dalam sekian waktu yang panjang ini eh, kalah dengan apa namanya Oh. Michael Kuipers gitu. Ini saya hanya menyampaikan apa pernyataan retorik dulu ya. Nanti pertanyaan sederhananya adalah begini. Oke, saya membaca dengan baik pernyataan Michael Kuipers yang dijadikan sebagai apa namanya landasan filosofis dan juga hipotesis dari retorik Semitic Rhetoric Analysis, bahwa karya-karya sastra dalam bahasa-bahasa dalam lingkup bahasa Semit itu memiliki pola. Artinya bukan cuma Quran. Ya ya. Nah, artinya dalam kerangka berpikirnya Michael Kuipers pada hakikatnya dia telah memiliki cara pandang atau ya pra knowledge ya, kita sebut sebagai apa namanya pengetahuan yang telah ada sebelumnya, Oh, bahwa dia tahu dalam karya-karya sastra Al-Quran, maaf, Arab itu memiliki pola yang tadi sudah disebutin itu. oh ya. Sehingga ketika dia meneliti Al-Quran, ya dengan cara pandang demikian, dan kok kebetulan benar, artinya benar itu sesuai dengan dugaan dia, maka hipotesis dia benar. Ya. Ya, dalam hal ini, ya sebenarnya saya ingin bilang bahwa yang namanya Michael Papers tetap akan mengatakan Quran is still uh, the apa ya authorship of the Arabs gitu, bahwa Al-Quran itu tetap sebagai ciptaan daripada Arab karena memang hipotesisnya demikian. Ya, kendati kemudian apa yang ingin dia sampaikan bahwa Al-Quran itu ingin ditempatkan sebagai eh, apa adanya menurut orang Islam, ya itu satu hal yang berbeda menurut saya gitu. Karena tadi ketika metodologi itu mau nggak mau harus muncul dari yang namanya paradigma atau apa namanya pemikiran mendasar gitu dari seseorang untuk melihat sesuatu. Oke,
Pertanyaan tadi yang saya coba lebih tekankan ya adalah menurut pribadi daripada pemateri ya. Kalau tadi saya anggap Mas apa namanya moderator eh, karena baru bersentuhan dengan RSRA ya, jadi mungkin dia apa sedikit banyak terkagum ya. Padahal dulu kita pernah diskusi sama Mas Ihya, saya ceritakan SRA itu seperti ini loh gitu. Dan bahkan guru tafsir kami di Malang ya, ada Ustadz Muhammad Yahya itu seringkali menafsirkan Al-Quran dengan metode SRA gitu. Dan sekedar informasi lebih lanjut, eh, tafsir-tafsir yang muncul belakangan dalam artian oleh yang dikeluarkan oleh Orientalis saya sebut langsung, misalnya adalah Angelica Newrith. Oh, Andi Kamis. Itu dalam ini sudah keluar 3 jilid tafsir dia Oh, yang full menggunakan retorik Semitic Rhetoric Analysis dalam bedah strukturnya. oh iya ya. Lah di sini. Lah, maka sebenarnya saya ingin kembali mempertanyakan adalah eh, tentu saya sudah tahu bahwa gaung SRA di dunia Arab dalam artian ulama Islam, oke, sudah diterima. Jadi Hmm, mereka mengapresiasi temuan Michael Kuipers. ya, ya. Tapi apakah kemudian ini menjadi sebuah tanda bahwa eh, apa SRA dalam sebagai teori ya, sebagai teori dia sifatnya melengkapi munasabah ya, komplementer ya, atau bahkan dalam bahasa retoriknya adalah mengungguli munasabah di situ. Ini pertanyaan nggak penting ya, pertanyaan sifatnya sangat-sangat apologetik ya, tapi saya harap bisa diberikan jawaban yang baik dari pemateri. Terima kasih. Terima kasih ini Mas Fadil nih sangat menarik sekali. Jadi eh, apa namanya ketika kita mendalami SRA, ya, jadi sempat kita berpikir bahwa wah, menarik ya. Ada apa namanya? Kalau mudahnya kalau kita membahas munasabah, kita akan membaca kitab-kitab klasik. Ya, Mas. Mohon maaf Mas ya kalau kita membaca kitab klasik kan kita harus memiliki keilmuan ya paham bahasa Arab, paham penggunaan hausorof sehingga ketika kita membaca pun kita pahamlah bagaimana ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran di dalam tafsir klasik tersebut. Nah, dan untuk saat ini, kok mungkin ulama-ulama dulu kan emang ya belum ada namanya medsos, ulama-ulama dulu semua cara itu nggak mungkin instan seperti yang kita dapatkan sekarang. Jadi fokusnya ulama-ulama dulu kan lebih dalam ya. Akhirnya kok walaupun ada tribun nasabah pun benar-benar tidak masalah lah untuk waktunya. Tetapi untuk kita saat ini kan sempat mikir kok semisal kita ingin mengetahui apa untuk struktur dengan tribun nasabah. Ya pasti mohon maaf pasti banyak orang sempat mikir wah bosen nih kita baca kitab klasik ini. Wah baca satu paragraf aja udah mohon maaf kayak capek atau apa nih apalagi mau baca detail satu bab nah, sampai satu isi gitu kan. Nah, maka lahirlah kok sekarang kan kita sebut istilah hermeneutik. Ya, hermeneutik ini kan nanti ada pro dan kontra juga, tapi kalau menurut saya hermeneutik dalam studi SRA adalah misalnya hermeneutik yang terpuji atau enggak hermeneutik dengan cara yang baik menurut saya. Karena ketika misalnya seorang untuk menetapkan SRA mungkin bisa dibilang ya, kalau misalnya kami pribadi tadi kan tanya tentang pribadi, suruh milih, misalnya orang bertanya membuktikan nih di surat ini benar nggak strukturnya apa enggak, mau pakai SRA sama munasabah, ya sebenarnya saya lebih mudah untuk pakai SRA karena lebih simpel dan kita lebih mudah dapat polanya gitu. Nah, tetapi di samping itu juga istilahnya kan kita ini sebagai orang Islam kita nggak boleh melupakan dong ketika bahas tafsir itu kita juga mengutamakan kitab-kitab klasik gitu. Nah, makanya di sini kalau dari pandangan saya adalah uh, untuk zaman saat ini kita istilahnya zaman kontemporer ya istilahnya hal-hal mengenai teori-teori SRA atau metodologi yang seperti SRA ini misalnya sangat cocok kita gunakan ya akan tetapi ketika kita menerapkan teori ini kita tidak melupakan teori-teori klasik atau teori-teori apa namanya tadi teori-teori yang munasabah atau lain sebagainya. Nah, makanya kalau sekarang kalau misalnya kita membahas tentang isu-isu kontemporer, perkembangan pemikiran modern, pasti rata-rata itu misalnya isu-isu yang atau enggak cara-cara ulama dulu bangun itu diterapkan saat ini tetapi digunakan dengan cara yang modern. Nah, jadi makanya tadi kurang lebih menurut saya SRA ini adalah metode bukan mengesampingkan munasabah atau bukan mengungguli dari munasabah tersebut. Ya, tetapi
menjembatani setidaknya, menjembatani ulama-ulama atau kita yang peneliti atau orang yang suka bilang tafsir, biasanya agar tidak ada kesenjangan ya antara kritik umat orang-orang orientalis barat ya dengan mengebelakangkan istilahnya hal-hal yang klasik dari ulama-ulama timur tersebut. Ya, maka di sini dua teori ini, misalnya Isra dan Munasabah ini adalah lensa yang berbeda, ya yang digunakan untuk melihat keindahan dan mujizat Al-Quran. Yang utamanya adalah tujuannya sama. Jadi misalnya dua cara berbeda tapi tujuannya sama, yaitu Al-Quran adalah harmoni sempurna antara makna dan bahasa. Kurang lebih sana. Gimana Ustadz Fadil? Kalau saya jawab juga ini lama ini Ustadz Fadil. Ini juga ada ini. Anda tidak paham struktur bahasa saya juga ini. Jadi semua bahasa punya struktur Ustadz Fadil. Bukan hanya Al-Quran ya. Ya. Karena sistem otak kita kan juga didesain untuk memahami bahwa ada loh struktur yang dimaksud struktur begini dan begitu kan begitu, sehingga kita punya pemahaman, punya kreativitas untuk memahami suatu teks. Artinya ya saya memotret bahwa saya juga pernah menulis di mana itu tentang ketidaktunggalan pemikiran orientalis ya, antara lain dan Wenspock waktu itu ya, terus John Paul yang fokusnya kepada autentikasi ya, bukan pada struktur, autentikasi Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya saya baru tahu pemikiran tiga tokoh ini ya sekarang ini gitu. Ya sekarang ini. Memang sudah lama harus ketemu Ustadz Miski lagi sepertinya. Iya, harus ketemu Ustadz Miski lagi nih. Berarti harus sowan ini tandanya. Kalau sudah mulai agak bodoh ini berarti sudah lama belum sowan ke sana. Sama Mas Fahmi juga saya terima kasih banyak sudah turun ini berbagi ilmu, meramaikan kajian. Tidak gitu. Dan, mungkin ke depan kita lebih sering-sering ini gitu. Mas ya, sering-sering komunikasi untuk ini otomatis panjenengan dibaiat untuk menjadi anggota Tafsir Foundation. Oh iya, Tafsir Foundation, Insya Allah. Tafsir Foundation. Itu. Kira-kira cukup ya Ustadz Fadil ya? Ya. Kultural lah di sini kultural. Ya, setelah ini kultural karena setelah ini kita juga ada kajian dengan beberapa komunitas Tafsir Foundation yang ada di sekitar Pasuruan sini. Insya Allah. Ya, semoga lancar. Selalu sukses untuk Tafsir Foundation mengembangkan hazanah keilmuan Islam dan tafsir. Jadi saya akhiri kajian yang sangat keren malam ini karena pematerinya keren, pemantiknya keren, salah satu pesertanya juga keren, beliau guru kita sangat keren, dan moderatornya juga bisa ketularan keren. Keren, Masya Allah. Keren semua kita ini ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah, berkah, manfaat, amin di dunia wal akhirah. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu selanjutnya.